Halo kelas 6, Assalamualaikum. Bertemu kembali di channel Ibu Razkia Aurora. Kali ini kita akan belajar tema 5 wirausaha, subtema 1 kerja keras berbuah kesuksesan, pembelajaran kelima. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Simak videonya sampai tuntas. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Tahukah kamu banyak kerjasama yang diselenggarakan negara-negara ASEAN untuk mengembangkan prestasi dan potensi ekonomi masyarakatnya? Salah satunya adalah dengan menyelenggarakan SEA Games. Setelah berkunjung ke arena pameran negara-negara ASEAN, Benny semakin tertarik untuk mencari tahu lebih lanjut kerjasama antar negara ASEAN. Benny membaca teks berikut dari Warta Ekspor. Mendulang prestasi mengembangkan potensi ekonomi. Indonesia kembali dipercaya untuk menyelenggarakan kegiatan Akbar SEA Games ke-26. Ini merupakan keempat kalinya Indonesia menjadi tuan rumah festival olahraga terbesar se-ASEAN ini setelah sebelumnya di SEA Games 1979, SEA Games 1987, dan SEA Games 1997. SEA Games ke-26 ini dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 26 November 2011. Upacara pembukaan diselenggarakan secara spektakuler di sepanjang Sungai Musi. Sedangkan penutupan di gedung bersejarah Benteng Kuto Besak atau biasa disebut dengan Fort. Bumi Sriwijaya, yaitu di Palembang, ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan SEA Games di samping Jakarta yang menjadi tuan rumah pendukung. Dengan demikian, setelah Chiang Mai dan Nakhon Ratchasima di Thailand, salah satu provinsi terbesar di Pulau Sumatera ini akan tercatat sebagai salah satu dari 3 kota yang pernah menyelenggarakan SEA Games di luar ibu kota negara. 2 tahun sebelumnya, Laos yang baru bergabung dengan ASEAN dipercaya menjadi tuan rumah untuk SEA Games ke-25. Indonesia bertekad menyusul keberhasilan Laos tersebut. Sebanyak 542 medali emas dipertandingkan melalui 44 cabang olahraga, 22 cabang dipertandingkan di Palembang, dan 24 cabang dipertandingkan di Jakarta. Setidaknya ada 3 sukses yang dapat dicapai Indonesia terkait pelaksanaan SEA Games ke-26, yaitu sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, dan sukses dalam peningkatan perekonomian, terutama di 2 kota tempat terselenggaranya acara tersebut, Palembang dan Jakarta. Peningkatan sektor ekonomi. Dalam hal peningkatan perekonomian, bukan hanya industri besar, penyelenggaraan SEA Games juga berpotensi memajukan perekonomian Sumatera Selatan secara keseluruhan. Menjelang acara, pertumbuhan ekonomi provinsi ini mengalami peningkatan hingga 6,4%, disebabkan pembangunan fisik, sarana, dan prasarana SEA Games yang menggunakan tenaga kerja besar-besaran. Persiapan SEA Games terlihat telah meningkatkan geliat ekonomi masyarakat di Palembang dan sekitarnya. Setidaknya sejak awal tahun 2011, geliat ekonomi ini terlihat dari dibangunnya sejumlah hotel baru, terserapnya sekitar 4.000 tenaga buruh untuk pembangunan, serta meningkatnya kegiatan di sentra kerajinan rakyat untuk pembuatan cenderamata. Sekitar 5.000 atlet dari negara di Asia Tenggara, termasuk dari Indonesia, akan berpartisipasi dalam ajang ini. Sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, dan sukses dalam peningkatan perekonomian tentunya tidak terlepas dari kerja keras dari seluruh pihak. Anak-anak, mari kita jawab bersama pertanyaan berikut berdasarkan teks tersebut. Pertanyaan pertama, kapan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan SEA Games? Yaitu pada tahun 1979, tahun 1987, tahun 1997, dan tahun 2011. Pertanyaan kedua, di mana SEA Games ke-26 diselenggarakan? Yaitu di negara Indonesia, tepatnya di Palembang dan Jakarta. Pertanyaan ketiga, apa yang kamu ketahui tentang SEA Games? Yaitu festival olahraga terbesar se-ASEAN. Pertanyaan keempat, sebutkan 3 kesuksesan yang akan diraih dalam penyelenggaraan SEA Games, yaitu sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, dan sukses dalam peningkatan perekonomian.
Pertanyaan kelima, apa pengaruh penyelenggaraan SEA Games terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan? Jelaskan. Jawabannya adalah pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan hingga 6,4% disebabkan pembangunan fisik, sarana, dan prasarana SEA Games yang menggunakan tenaga kerja besar-besaran. Selain SEA Games, masih banyak lagi kerjasama yang diselenggarakan antar negara ASEAN. Apakah kamu pernah mengamati logo ASEAN? Apa arti dari logo tersebut? Ayo kita cari tahu. Coba kalian amati logo pada bendera ASEAN berikut. Bendera ASEAN melambangkan ASEAN yang stabil, penuh perdamaian, bersatu, dan dinamis. Adapun lambang ASEAN berada di tengah bendera ASEAN, sedangkan warna bendera dan lambang ialah biru, merah, putih, dan kuning. Masing-masing mewakili warna dasar setiap bendera negara anggota ASEAN. Warna biru melambangkan perdamaian dan stabilitas, merah melambangkan semangat dan kedinamisan, putih menunjukkan kesucian, dan kuning merupakan simbol kemakmuran. Ikatan rumpun padi melambangkan harapan para tokoh pendiri ASEAN agar asosiasi itu secara bersama-sama terikat dalam persahabatan dan kesetiakawanan sosial. Lingkaran melambangkan kesatuan ASEAN. Sekarang kalian amati logo-logo berikut ini. Ada logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada logo Hari Anak, dan logo Ketahanan Lingkungan. Logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia adalah simbol yang digunakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia dan instansi di bawah naungannya. Simbol dengan semboyan Tuturi Handayani yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, sang perintis pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Makna logo ini adalah bidang segi lima berwarna biru yang tersirat makna kejujuran, ketenangan, kesetiaan, kehandalan, keharmonisan, kesabaran, dan kepekaan. Semboyan Tuturi Handayani digunakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam melaksanakan sistem pendidikannya. Pencantuman semboyan untuk penghargaan dan penghormatan bagi Ki Hajar Dewantara yang hari lahirnya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Garuda dengan belencong berapi di dadanya menggambarkan sifat berani, mandiri, dinamis, gagah perkasa, dan penuh semangat mengarungi angkasa luas. Sepasang sayap dan ekor berjumlah 5 helai merujuk pada Pancasila sebagai asas negara. Buku merupakan kiasan sumber ilmu pengetahuan sebagai kekuatan menjalani kehidupan. Garuda dan buku berwarna putih berarti kesucian, kebersihan, dan keikhlasan. Warna api yang merah berkobar berarti keagungan dan keluhuran pengabdian yang penuh keberanian dan rela berkorban membela kebenaran dan kebaikan. Logo Hari Anak Nasional. Hari Anak Nasional diperingati setiap tanggal 23 Juli. Peringatan ini bertujuan membangun kembali kesadaran setiap elemen bangsa, baik individu, orang tua, guru, maupun pemerintah, tentang pentingnya tugas masing-masing dalam memenuhi hak dan perlindungan anak. Logo ini menggambarkan figur anak perempuan dan anak laki-laki yang secara bersama-sama merangkai simbol bendera, buku, dan bintang. Maknanya adalah sebagai generasi penerus harus punya rasa nasionalisme, rasa cinta tanah air, solidaritas, kecerdasan, akhlak mulia, dan memiliki cita-cita yang tinggi. Logo Ketahanan Lingkungan. Ketahanan lingkungan merupakan upaya menjamin keamanan publik secara profesional dari bahaya-bahaya lingkungan yang diakibatkan oleh proses-proses alamiah atau buatan manusia. Indonesia memiliki ekosistem keanekaragaman hayati, hutan tropis, dan laut tertinggi di dunia. Sekarang, negara kepulauan ini menghadapi berbagai ancaman lingkungan yang serius mulai dari kerusakan hutan yang cepat dan pengambilan ikan berlebihan, serta kejadian cuaca ekstrim. Salah satu ancaman ketahanan lingkungan adalah semakin berkurangnya luas hutan dan wilayah tutupan hijau vegetasi tanaman. Hal ini diakibatkan oleh meluasnya pembukaan lahan pertanian, peningkatan aktivitas pertambangan dan industri. Logo tersebut bermakna ajakan menyatukan langkah untuk melindungi ekosistem pesisir dari dampak perubahan iklim. Lalu, apa itu logo? Logo merupakan bagian dari reklame.
Logo adalah tanda, lambang, ataupun simbol yang mengandung makna dan digunakan sebagai identitas sebuah organisasi, perusahaan, atau individu agar mudah diingat oleh orang lain. Setelah mengamati contoh logo tadi, sekarang rancanglah logo sesuai keinginanmu. Kamu dapat memulai dengan merancang logo individu terlebih dahulu. Misalnya, ibu contohkan membuat logo seperti ini. Langkah-langkah yang perlu kamu lakukan adalah sebagai berikut. Pilih tema yang kamu inginkan, misalnya tentang persahabatan, kebersihan sekolah, kelompok pecinta lingkungan, kelompok cinta seni, dan lain-lain. Buat simbol atau gambar yang mewakili tema. Tulis kata atau kalimat yang mewakili tema. Tulis arti dari simbol, gambar, dan warna dari logo. Silahkan kalian buat di rumah, selamat mencoba. Demikian materi kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.